Rin minta Mas ini Ririn, itu pelakunya sebenarnya siapa sih Mas Ririn? Pak Yoga sama Pak Kenapa waktu di BAP nggak ngomong? karena dipukulin Dipukulin. Pak Yoga sama Pak Kenapa waktu di BAP nggak ngomong? karena dipukulin Dipukulin. Ya, itu tadi pengakuan dari Ririn ya, seorang terdakwa. Saat ditanya wartawan Metro Online, dia mengaku bahwa pelakunya itu bukan dirinya ya. Dikutip dari Indramayu Update ya, ini kuasa hukum Ririn dan Priyo ini menyebut bahwa Ririn memiliki alibi kuat saat peristiwa berdarah itu terjadi, yaitu sekitar pukul 12 malam ya, 00.00 hingga 01 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 12 malam sampai jam 1 malam. Berdasarkan keterangan Priyo, Ririn disebut tidak berada di tempat kejadian perkara karena sedang pergi ke asrama penganjang bersama seseorang bernama Joko. Ini keterangan valid karena diungkapkan pelaku yang ikut serta di lokasi, ujarnya. Menurut pengakuan Priyo, otak di balik pembunuhan tersebut diduga adalah seseorang bernama Aman Yani. Ia disebut dibantu oleh Hadi dan Yoga yang mengeksekusi para korban, serta Joko yang membantu melancarkan rencana pembunuhan. Ya. Di sini juga kuasa hukum Priyo dan Ririn ini menjelaskan awalnya hanya diminta menemani Aman Yani untuk menagih hutang sebesar 120 juta kepada korban bernama Budi. Ya. Namun situasi berubah menjadi pembunuhan. Priyo di sana bingung karena awalnya hanya diminta menemani nagih hutang. Ternyata malah terjadi pembunuhan, ujarnya. Tony juga mengatakan korban pertama yang dieksekusi adalah Budi. Priyo disebut melihat langsung peristiwa tersebut ketika Hadi memukul bagian belakang korban menggunakan palu. Peristiwa itu kemudian memicu pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya. Ayah korban, Haji Syahroni, 75 tahun, yang keluar kamar karena mendengar keributan, juga ikut dibunuh di dalam kamar usai dikejar Hadi dan Yoga. Selanjutnya istri Budi bernama Eis, 40 tahun, anaknya berinisial RK, 7 tahun, turut menjadi korban oleh Yoga. Mirisnya bayi berusia 8 bulan berinisial B yang menangis setelah kejadian tersebut juga dibunuh. Tony mengatakan bayi itu sempat digendong oleh Aman Yani, kemudian diserahkan kepada Priyo untuk diberi susu, sebelum akhirnya diambil oleh Yoga dan dibawa ke kamar mandi. Priyo tidak tahu apa yang terjadi di kamar mandi, tapi belakangan diketahui bayi itu juga tewas, ujarnya. Tony juga menyoroti proses penyidikan yang menurutnya lebih mengedepankan intimidasi fisik dibanding pembuktian ilmiah. Ia mengklaim Priyo dan Ririn sempat dipaksa memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan karena tidak tahan mengalami kekerasan. Menurut keterangan Priyo dan Ririn, mereka tidak bisa menyampaikan yang sebenarnya karena setiap berbicara digebukin, dianiaya oleh penyidik, kata Tony. Selain itu, Tony menilai penyidik mengabaikan sejumlah bukti penting seperti rekaman CCTV dan jejak digital transaksi keuangan korban. Ia menyebut ada rekaman CCTV pada pukul 5.01 waktu Indonesia Barat yang memperlihatkan seseorang dengan perawakan yang menurutnya tidak mirip dengan Priyo maupun Ririn. Orang tersebut diduga adalah Joko. Tony juga menyinggung kemungkinan jejak aliran dana dari ponsel milik korban Budi yang sempat dikuasai pelaku setelah kejadian. Kalau saja ditelusuri di mana pelaku menarik tunai atau mentransfer dana tersebut, bisa saja terungkap siapa pelaku sebenarnya, ujarnya. Karena itu pihaknya berharap majelis hakim dan dapat mempertimbangkan dugaan salah tangkap dalam perkara tersebut. Tony juga mendesak agar 4 nama yang disebut oleh Priyo, yakni Aman Yani, Hadi, Joko, dan Yoga dapat ditelusuri dan diproses hukum. Kita nanti akan buktikan semuanya di sidang pembuktian. Jadi bagaimana menurut pandangan teman-teman nih guys?
Ya, ini Ririn dan Prio ini sudah buka suara ya. Sudah lantang ya, mengatakan bahwa dia mengaku dia bukan pelakunya dan dia memang ada di di TKP, tapi dia sudah menjelaskan secara lengkap ya, secara rinci, dan kemudian di situ juga terdapat CCTV ya guys. Kita harusnya penyidik juga mempertimbangkan hal itu ya.